刚才你晕倒了。 Cerita dikanjut dengan Lindong dan Mulingsan yang telah diselamatkan oleh Mulan. Mulan juga mengagumi perkembangan teknik naga hijau Lindong dan hal itu membuat Lindong terjekut. Lindong juga akhirnya tahu bahwa tetua itu pernah bertemu dengan Kingzi. Sementara itu Mulan lanjut mengatakan bahwa jarang sekali Kingzi menilai tinggi seorang junior sehingga hal itu membuat Mulan semakin pemasaran dengan Lindong. Di sisi lain, Mulingsan mendekati Mulan dan bertanya mengapa kakek ketiganya datang. Mulan menjelaskan bahwa dirinya menerima kabar tentang pergerakan klan Hiu Iblis Darah. Karena khawatir terjadi sesuatu pada Mulingsan, Mulan pun segera keluar untuk mencarinya. Mulingsan pun dengan kesal menceritakan bahwa ia hampir saja ditangkap. Jika bukan karena bantuan Lindong, Mulingsan mungkin sudah jatuh ke tangan mereka. Mendengar hal itu, sorot mata Mulan pada akhirnya menjadi semakin dingin. Mulan menenangkan Mulingsan dan merasa bahwa klan Hiu Iblis Darah sudah semakin berani karena berani menyentuh anggota klan Paus Sage Immortal. Namun ketika Mulan berniat membawa Mulingsan pergi demi keselamatan, Mulingsan dengan tegas menolak dan bersikeras ingin bepergian. Perdebatan kecil pun terjadi dan Lindong hanya tersenyum melihatnya sebelum duduk bersila di atas paus raksasa untuk memulihkan diri. Setelah beberapa saat, Mulan akhirnya menyerah dan meminta Lindong untuk menjaga Mulingsan selama perjalanan. Lindong menyetujui dengan ringan karena menganggap Mulingsan adalah teman. Mulan pun berterima kasih karena dirinya pada saat ini harus membantu Kingzi mengurus sesuatu sehingga tidak bisa menemani gadis itu. Percakapan kemudian beralih pada tujuan Lindong, yaitu wilayah Laut Petir Langit. Lindong menjelaskan bahwa mereka memperoleh menara perak dari Gua Angin Iblis yang merupakan salah satu dari 3 kunci menuju gua peninggalan ahli tingkat reinkarnasi. Mereka berharap untuk bisa memperoleh keberuntungan di tempat itu. Mulan akhirnya mengungkapkan bahwa wilayah itu memang misterius dan bahkan memiliki segel yang membatasi mereka yang terlalu kuat untuk masuk. Selain itu, 2 kunci lainnya sudah jatuh ke tangan Aula Langit Misterius dan Gerbang 9 Ketenangan. 2 faksi ini adalah 2 faksi besar di Laut Iblis Kekacauan. Meskipun itu berarti persaingan akan sengit, Lindong pada saat ini sama sekali tidak gentar. Justru karena ada batasan kekuatan, Lindong merasa peluangnya tetap terbuka. Melihat keberanian itu, Mulan semakin menghargai Lindong dan memutuskan untuk mengawal mereka untuk sementara waktu agar Wushuan tidak berani mengganggu lagi. Dengan perlindungan tersebut, perjalanan pada akhirnya menjadi lebih tenang. Ketika malam tiba dan Mulingsan tertidur, Lindong juga pada saat ini mulai berkultivasi. Di telapak tangannya melayang setetes serum kelahiran spiritual inti. Cairan itu perlahan menyerap ke dalam tubuhnya, lalu ki kehidupan yang padat menyebar dan mengalir bersama dengan kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong. Kekuatan Yuan miliknya meningkat pesat namun tetap stabil dan tidak menunjukkan tanda-tanda dangkal. Mulan yang memperhatikan di samping terjakut melihat fondasi Lindong yang begitu kokoh. Meskipun peningkatan kekuatan itu luar binasa, Lindong tetap belum mampu menembus tingkat kehidupan mendalam sepenuhnya hanya dengan 1 tetes cairan tersebut. Melihat Lindong hanya setengah langkah lagi dari terobosan, Mulan pada akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Mulan memadatkan ki kehidupan murni menjadi kristal kecil yang jauh lebih kuat daripada serum kelahiran spiritual inti. Lalu dengan 1 kibasan jari, kristal itu melesat masuk ke dalam tubuh Lindong. Selanjutnya tubuh Lindong bergetar hebat dan gelombang kekuatan Yuan yang semula mereda kini kembali melonjak dengan lebih ganas dari sebelumnya. Kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong segera menyatu dengan cahaya putih tersebut, lalu auranya yang sempat terhenti kembali melonjak dengan ganas. Roh Yuan di dalam dantian Lindong terus melahap kekuatan Yuan yang mengalir deras dan pada saat tertentu terdengar bunyi pecah yang halus. Hal itu seolah-olah menandakan bahwa sebuah belenggu tak terlihat telah hancur. Aura Lindong pun melonjak seperti elang yang menembus awan badai dan akhirnya Lindong berhasil menembus tingkat kehidupan mendalam. Hadiah dari Mulan telah mendorong Lindong melangkah lebih jauh. Namun meskipun telah mencapai terobosan, kristal dari ki kehidupan yang tersisa di dalam dantiannya belum sepenuhnya terserap. Kristal itu mengendap diam, memancarkan riak halus seakan menunggu saat yang tepat untuk kembali membantu Lindong menembus batas berikutnya.
Akhirnya, ketika Lindong membuka mata, kilatan cahaya melesat di dalamnya dan merobek gelapnya malam. Kekuatan Yuan di tubuh Lindong kini terasa seperti banjir yang dahsyat, tetapi tersembunyi tenang seperti singa yang sedang beristri jahat. Rasa puas dan lega melintas di wajah Lindong karena akhirnya berhasil mencapai tingkat kehidupan mendalam. Mulan yang berbaring santai di punggung pausnya mengucapkan selamat dengan nada ringan. Lindong segera menangkupkan tangan dan menyampaikan rasa terima kasihnya karena Lindong tahu bahwa kristal ki kehidupan itu pasti berasal dari Mulan. Mulan tersenyum dan menjelaskan bahwa bantuan itu hanya diberikan karena fondasi Lindong sangat kokoh. Jika tidak, campur tangan tersebut justru bisa merusak dasar kultivasi Lindong. Mulan juga menyebut bahwa semua itu karena Kingzi yang telah mewariskan keterampilan naga hijau kepada Lindong. Karena Kingzi menaruh harapan, oleh karena itu Mulan juga memiliki hal yang sama. Lindong pun mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa Lindong akan membalas kebaikan mereka suatu hari nanti. Namun Mulan tertawa dan mengingatkan bahwa Lindong harus mencapai tingkat kematian mendalam terlebih dahulu sebelum layak berdiri sejajar dengan mereka. Perbincangan pada akhirnya segera beralih menuju ke gerbang Yuan. Mulan menjelaskan bahwa gerbang Yuan adalah sekte yang sangat kuat di wilayah Suan Timur. Bahkan namanya juga terdengar sampai ke Laut Iblis Kekacauan. Namun Mulan merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan sekte itu. Mulan pada saat ini tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai pembicaraannya. Sementara itu Lindong menyimpan peringatan itu dalam hati karena meskipun belum cukup kuat untuk membalas dendam, Lindong sadar bahwa kehati-hatian adalah satu-satunya jalan. Mulan juga pada saat ini memperingatkan Lindong tentang perjalanan ke wilayah Laut Langit Petir. Berita mengenai gua peninggalan ahli reinkarnasi ini telah tersebar dan hanya ada 3 menara perak sebagai kunci masuk. Karena 2 kekuatan besar lainnya, pemilik menara perak tidak mungkin diganggu, Lindong kemungkinan besar akan menjadi sasaran empuk para ahli lain. Lindong segera menyadari bahwa berita itu pasti sengaja disebarkan oleh Balai Langit Misterius dan Gerbang 9 Kesunyian. Kedua faksi itu pasti memiliki tujuan tersembunyi sehingga Lindong merasa harus lebih waspada agar tidak terjebak ke dalam rencana mereka. Di tengah percakapan, Lindong juga teringat pada Mulingsan yang tertidur lelap di bawah cahaya bulan. Lindong kemudian menyinggung bahwa konstitusi Mulingsan terasa unik. Mendengar hal itu, ekspresi Mulan berubah halus, lalu Mulan menebak bahwa rahasia dalam tubuh Lindong berkaitan dengan simbol leluhur. Bahkan hal itu kemungkinan besar adalah simbol leluhur pelahap. Lindong sedikit terkejut karena ternyata tebakan Lindong tepat. Mulan pun menyadari bahwa ketertarikan Mulingsan pada Lindong bukanlah kebetulan. Namun Mulan menolak menjelaskan lebih jauh dan hanya mengatakan bahwa suatu hari nanti Lindong akan memahaminya sendiri. Mulan lanjut berpesan agar Lindong menjaga Mulingsan dengan baik. Lindong memandang gadis kecil yang tertidur itu dengan perasaan campur aduk. Di dalam tubuh Lindong terdapat simbol leluhur pelahap dan kini muncul pertanyaan besar yang belum terjawab. Lindong bertanya-tanya hubungan apa sebenarnya yang dimiliki Mulingsan dengan simbol leluhur tersebut. Singkat cerita, perjalanan Lindong menuju wilayah Laut Petir Langit berlangsung lancar karena kehadiran Mulan. Oleh karena itu, Wushuan hanya bisa menelan kemarahan atas hilangnya menara perak sebab kekuatan gua angin iblis jelas tidak sebanding dengan klan Paus Sage Abadi. Namun meskipun perjalanan terasa mulus, masalah tetap muncul. Paus penjaga laut misterius yang mereka tunggangi terlalu mencolok dan binatang sebesar itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Jika dijual, harganya bisa menyamai harta Yuan murni. Karena itulah banyak perompak di Laut Iblis Kekacauan mengincar mereka. Para perompak itu terkenal kejam dan sebagian bahkan memiliki nama besar di lautan. Apa yang ditakutkan juga pada akhirnya terjadi karena pada saat ini muncul para perompak. Begitu melihat hanya 3 orang yang menumpangi paus raksasa tersebut, mata perompak langsung dipenuhi dengan keserakahan. Akan tetapi mereka salah memilih sasaran dan setiap kelompok yang menyerang dengan niat membunuh langsung disapu Mulan ke dasar laut. Bahkan 3 pemimpin perompak tingkat puncak yang cukup terkenal juga binasa hanya dengan lambaian tangan Mulan. Ketakutan akhirnya mengalahkan keserakahan dan kabar tentang kekuatan trio itu menyebar cepat dan sejak saat itu tidak ada lagi perompak yang berani mendekat.
Tanpa gangguan berarti, Lindong dan Mulingsan melanjutkan perjalanan selama hampir 20 hari hingga tiba di bagian barat daya Laut Iblis Kekacauan. Di atas punggung paus yang membelah ombak, Lindong duduk memandang cakrawala. Dengan senyum tipis, Lindong berkata bahwa 1 hari lagi mereka akan tiba. Mulingsan langsung bersemangat karena tidak sabar melihat tempat tujuan. Mulan yang berbaring santai di bawah sinar matahari juga bangkit lalu menyatakan bahwa sudah waktunya bagi mereka berpisah. Lindong merasa sedikit menyesal karena kehilangan pelindung sekuat Mulan. Namun Lindong memahami bahwa Mulan memiliki urusannya sendiri. Dengan tulus, Lindong mengucapkan terima kasih atas bantuannya selama perjalanan, termasuk pertolongan Mulan saat Lindong menembus tingkat kehidupan mendalam. Mulan hanya tertawa ringan dan berpesan agar Lindong menjaga Mulingsan dengan baik. Lindong pun bersumpah tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Mulingsan selama Lindong masih hidup. Setelah berpesan kepada Mulingsan agar patuh dan tidak membuat masalah, Mulan pada akhirnya terbang ke langit dan menghilang di Cakrawala Selatan. Mulingsan pada saat ini bersorak karena tampak merasa bebas. Sementara itu Lindong hanya menggelengkan kelapa sambil tersenyum lalu menatap ke arah barat daya. Kini tanpa perlindungan Mulan, Lindong harus mengandalkan diri sendiri dan perasaan itu justru membuatnya lebih bersemangat. Begitu mendekati wilayah tujuan, Lindong dan Mulingsan juga memutuskan melepaskan paus penjaga laut misterius kembali ke laut agar tidak terlalu mencolok. Tanpa tunggangan itu, kecepatan mereka memang berkurang, tetapi pada hari ketiga mereka pada akhirnya tiba di pinggiran wilayah Laut Petir Langit. Di hadapan mereka, laut berubah menjadi hitam pekat dan langit dipenuhi dengan awan guntur yang berputar seperti naga petir. Pemandangan itu sama seperti yang pernah Lindong lihat di Menara Perak. Jantung Lindong berdegup lebih kencang karena simbol leluhur kedua yang selama ini dicarinya semakin dekat. Namun meskipun begitu, wilayah itu tampak sudah dipenuhi banyak ahli dari berbagai penjuru. Mereka tertarik oleh kabar tentang gua ahli tingkat reinkarnasi. Lindong menyadari bahwa untuk membuka gua tersebut dibutuhkan 3 kunci dan Lindong hanya memegang 1. Artinya Lindong pada saat ini harus bekerja sama dengan pihak lainnya. Lindong dan Mulingsan pun menuju sebuah pulau besar yang dipenuhi dengan cahaya dari para ahli. Di tengah pulau berdiri kota batu yang ramai oleh para pendatang. Begitu Lindong menginjakan kaki di kota itu, menara perak di dalam tas Qian Kun Lindong bergetar perlahan. Lindong segera menyadari bahwa sumber getaran itu berasal dari sebuah menara batu di pusat kota. Di atasnya duduk 2 sosok dengan tenang dan getaran itu jelas berkaitan dengan 2 sosok tersebut. Di menara batu itu, wanita berpakaian putih bernama Liu Xiangxuan berdiri dengan anggun sambil memegang cincin giok. Wajahnya tenang namun senyumnya menyimpan banyak arti. Di hadapannya, Pang Hao yang berasal dari 9 gerbang ketenangan melaporkan bahwa pemilik menara perak ketiga telah tiba. Ia adalah sosok pemuda bernama Lindong yang konon merebut menara itu dari seorang tetua tahap kematian mendalam dari Gua Angin Iblis. Liu Xiangxuan pun menilai bahwa Lindong bukan orang binasa karena mampu merebut benda penting dari ahli sekuat itu jelas bukanlah perkara mudah. Namun Liu Xiangxuan juga memahami bahwa tanpa dukungan kekuatan besar seperti Balai Langit Misterius dan 9 gerbang ketenangan, Lindong hanyalah serigala sendirian di tengah kumpulan para pemburu. Sementara itu, Pang Hao justru tersenyum tipis dan mengatakan bahwa seorang tanpa kekuatan sebaiknya menyerahkan menara perak demi menyelamatkan nyawanya. Di balik kata-kata itu tersembunyi niat licik untuk menjadikan Lindong sasaran empuk. Di dalam kota, Lindong yang bersembunyi bersama dengan Mulingsan memperhatikan Pang Hao dari kejauhan. Lindong merasakan getaran halus dari menara peraknya dan karena itu Lindong menyadari bahwa 2 pemilik menara perak lainnya pasti juga merasakan keberadaannya. Saat bisikan orang-orang di sekitarnya menyebut nama Pang Hao dan Liu Xiangxuan sebagai tokoh besar dari Laut Iblis Kekacauan, Lindong semakin yakin bahwa situasinya tidak menguntungkan. Lindong segera menarik Mulingsan dan berniat meninggalkan kota secara diam-diam. Namun sebelum sempat mereka pergi jauh, tawa Pang Hao menggema di langit. Dengan suara keras, Pang Hao mengumumkan bahwa pemilik kunci menara perak ketiga telah tiba di wilayah laut ini. Kota yang semula tenang langsung bergolak karena banyak ahli memang mengincar kunci ketiga itu.
Mereka tidak berani menyentuh milik 9 gerbang ketenangan dan balai langit misterius. Oleh karena itu, Lindong yang tidak memiliki latar belakang besar menjadi target yang jauh lebih mudah. Seruan demi seruan terdengar agar Pang Hao mengundang Lindong muncul ke hadapan umum. Namun di balik permintaan itu tersimpan keserakahan yang tidak bisa disembunyikan. Dalam sekejap, cahaya perak turun dan menyelimuti Lindong serta Mulingsan, memaksa keberadaan mereka terungkap. Tatapan panas dan penuh nafsu pada akhirnya memenuhi udara, seolah-olah Lindong adalah mangsa yang telah dikepung serigala. Lindong menatap Pang Hao dengan mata dingin dan menyatakan bahwa rencana Pang Hao benar-benar brilian. Hanya dengan satu pengumuman, Pang Hao telah menjadikannya musuh bersama bagi semua orang. Pang Hao hanya tersenyum dan pura-pura mengundang Lindong untuk duduk bersama. Namun Lindong menolak dengan alasan sedang sibuk, lalu berbalik pergi tanpa berkata lebih banyak. Akan tetapi langkah Lindong terhenti di ujung jalan batu kuno karena dua sosok kuat telah menghadang dengan aura menekan. Mereka dengan terang-terangan meminta kunci menara perak diserahkan. Lindong menyadari bahwa melarikan diri bukanlah jalan keluar, sebab keserakahan orang-orang ini tidak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lindong pada akhirnya perlahan melepaskan tangan Mulingsan lalu menghela napas panjang. Tatapan Lindong berubah gelap dan dingin, dipenuhi keganasan yang tidak lagi ingin disembunyikan. Lindong memahami bahwa di Laut Iblis Kekacauan, kelembutan hanya akan mengundang malapetaka. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk bertahan adalah menjadi lebih kejam daripada mereka yang mencoba memangsanya. Lindong menatap ke arah sosok-sosok yang pada saat ini menghalangi jalannya. Mereka adalah 4 jenderal bilah darah dari sekte bilah darah dan pemimpin mereka bernama Luzong. Keempatnya telah mencapai tingkat kehidupan mendalam, bahkan Luzong sudah berada di puncak. Bisikan pun menyebar di antara kerumunan. Banyak orang mengenal reputasi keempatnya di Laut Iblis Kekacauan dan mereka terkenal suka bertarung bersama-sama. Jika bersatu, bahkan ahli tingkat kehidupan mendalam sempurna pun akan kesulitan melawan. Oleh karena itu, banyak yang merasa bahwa Lindong sedang berada dalam bahaya besar. Luzong memandang Lindong dengan senyum tipis penuh niat membunuh, lalu menyuruh Lindong menyerahkan kunci menara perak tersebut. Luzong mengatakan bahwa tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa hanya demi benda itu, sebab semua orang tetap bisa memasuki gua ketika dibuka. Namun Lindong yang sejak tadi diam hanya mengangkat telapak dengan tatapan dingin. Selanjutnya Lindong dengan tegas menyuruh mereka untuk segera pergi. Suara Lindong tenang tetapi dipenuhi dengan tekanan, dan jawaban itu membuat suasana seketika membeku. Luzong tersenyum semakin lebar sebelum akhirnya memperkenalkan dirinya. Ia berkata setidaknya sebelum Lindong meninggal, Lindong tahu siapa orang yang menghabisinya. Sedikit maklumat sebelum kita lanjut buat para tetua agung terhormat. Jika para tetua menginginkan 2 video dalam satu hari, maka sekte ini butuh peningkatan level. Proses rekam suara dan editing itu bukan jurusan instan. Itu butuh waktu, tenaga, dan ki yang terkuras setiap malam. Karena itulah Mimin berencana merekrut tetua baru untuk membantu proses kultivasi konten ini. Namun seperti biasa, dunia persilatan tidak berjalan tanpa pilsuan yuan. Tenang, gak perlu jual harta yuan murni warisan leluhur. Cukup goceng sebulan sudah cukup untuk menambah 1 lapisan energi pada sekte ini. Semakin besar dukungan para tetua, semakin cepat sekte ini naik ke tingkat dan semakin sering konten turun tanpa jeda. Karena sejatinya channel ini bukan milik Mimin seorang. Channel ini adalah sekte kita bersama yang harus kita bangun. Kalau para tetua ingin melihat sekte ini berjaya dan upload makin brutal, maka saatnya naik tingkat menjadi anggota inti. Gas join dan mari kita kuasai benua ini bersama-sama. Setelah itu Luzong memerintahkan 3 rekannya untuk menyerang. 3 jenderal bergerak dengan secepat bayangan. Bilah darah mereka menebas ke arah titik-titik vital Lindong dengan koordinasi sempurna. Serangan mereka tampak mematikan dan banyak orang yakin tubuh Lindong akan terbelah. Namun ketika bilah itu mendarat, yang terdengar pada saat ini justru dentangan logam. Tubuh Lindong sekeras baja dan bahkan aura pedang mereka tidak mampu melukai kulit Lindong. Ekspresi ketiganya pun langsung berubah seketika. Lindong mengejek mereka karena berani merampok dengan kemampuan seperti itu.
Ucapan itu membuat 3 jenderal seketika murka. Mereka melepaskan serangan terkuat dan mengayunkan cahaya pedang ke arah leher Lindong. Akan tetapi Lindong mengangkat tangan dan cahaya hijau menyala dari lengannya. 4 tato naga hijau muncul dan langsung menghancurkan serangan pedang itu dengan sangat mudah. Melihat situasi memburuk, Lu Zong pada akhirnya berteriak agar mereka mundur. Namun hal itu sudah terlambat karena Lindong bergerak seperti kilat hijau dan muncul di hadapan mereka. Dengan satu pukulan yang dibungkus cahaya naga, ia menghancurkan 3 bilah darah sekaligus. Kekuatan liar itu merambat ke tubuh ketiganya dan membuat mereka memuntahkan darah. Sebelum sempat mereka melarikan diri, pecahan bilah yang hancur melesat kembali dan menembus dahi masing-masing. 3 ahli tingkat kehidupan mendalam itu tewas seketika dan jatuh ke tanah. Kerumunan pun terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa Lindong akan kejam dan begitu tegas. Sementara itu Lu Zong terpaku, lalu kemarahan dan kebencian memenuhi wajahnya. Ia tidak pernah menduga Lindong jauh lebih ganas daripada mereka. Namun Lindong hanya menatapnya dengan senyum tipis dan mengatakan bahwa Lu Zong sebaiknya ikut menemani ketiga rekannya. 10 tato naga hijau muncul di tubuh Lindong dan 8 diantaranya melingkar kuat. Lindong berubah menjadi kilatan cahaya hijau dan seketika menerjang ke arah Lu Zong. Lu Zong mengerahkan seluruh kekuatan Yuan dan melancarkan jurus tebasan terkuatnya. Bilah darah raksasa membelah udara dan menghancurkan jalan kuno di bawah tekanan auranya. Namun cahaya hijau Lindong menabrak tebasan itu dan menghancurkannya seketika. Hal itu tampak seolah pisau panas yang memotong mentega. Dalam sekejap cahaya hijau benar-benar menembus ke tubuh Lu Zong. Darah menyembur dan tubuh Lu Zong roboh dengan wajah masih dipenuhi ketakutan. Dengan satu serangan, pemimpin 4 jenderal bilah darah benar-benar telah mokat. Lindong berdiri dengan tenang, darah masih menetes dari tangannya dan ia mengangkat kelapa sambil memandang ke arah kerumunan. Selanjutnya Lindong bertanya siapa lagi yang masih menginginkan kunci menara perak di tangan Lindong. Kota yang semula kacau akhirnya terdiam dan semua mata tertuju pada Lindong yang berdiri di ujung jalan kuno. Tubuh Lindong masih memancarkan aura buas sementara 4 mayat tergeletak tidak jauh darinya. Tidak seorang pun menyangka bahwa kelompok Lu Zong akan tewas secepat itu, bahkan sebelum banyak orang sempat membayangkan pertarungan sengit terjadi. Serangan Lindong berlangsung secepat kilat, tegas dan tanpa memberi kesempatan lawan untuk melawan. Karena itu, para ahli yang awalnya berniat merebut kunci menara perak mulai menahan keserakahan mereka. Mereka sadar bahwa memiliki harta tidak berarti apa-apa jika nyawa harus dibayar sebagai gantinya. Sementara itu di sisi lain, Pang Hao menyaksikan semua itu sambil tersenyum tipis lalu memuji kekuatan Lindong. Namun di balik senyum itu tersimpan niat yang sulit untuk ditebak. Liu Xianxuan yang duduk dengan tenang memainkan cincin giok di jarinya menatap Lindong dengan mata sedikit terangkat. Wanita itu menyadari bahwa Lindong bukan orang binasa, apalagi mengingat pemuda itu mampu merebut menara perak dari tangan ahli tahap kematian mendalam. Sementara itu Lindong kemudian menatap Pang Hao dengan dingin dan menyatakan bahwa dirinya tidak berniat bertarung. Namun Lindong juga memperingatkan bahwa jika terus ditekan, Lindong akan pergi membawa kunci menara perak dan meninggalkan wilayah laut langit sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan. Pang Hao menanggapi dengan senyum yang semakin tipis lalu menyiratkan bahwa Lindong belum pantas bersikap angkuh di hadapan 9 gerbang ketenangan. Mendengar hal itu, cahaya hijau di tubuh Lindong kembali meledak dan suasana pun memanas. Atas isyarat Pang Hao, sejumlah ahli muncul di udara di atas kota. 3 di antaranya bahkan telah mencapai tahap setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam sempurna. Mereka adalah 4 jenderal iblis dari 9 gerbang ketenangan yang merupakan generasi muda paling menonjol di sekte itu. Tanpa ragu, 3 orang tersebut menerjang Lindong secara bersamaan dengan kekuatan penuh. Namun sebelum serangan mereka mencapai sasaran, sosok kecil berpakaian hijau melesat ke arah depan. Muling San mengayunkan penutup peti mati hidup dan mati dan dengan satu hantaman keras ketiga penyerang itu terpukul mundur. Semua orang terjekut ketika merasakan bahwa Muling San telah mencapai tahap kehidupan mendalam sempurna. Ini adalah kekuatan yang bahkan sebanding dengan Pang Hao dan Liu Xianxuan. Ini orang pada tolol apa goblok dah?
Kan pada tahu ya, Lindong itu nyolong menara dari orang yang kekuatannya tingkat kematian mendalam. Kok berani-beraninya gitu? Pang Hao mulai menyadari bahwa Lindong tidak sendirian, tetapi ia tetap mengancam akan menghabisi mereka meskipun wilayah ini membatasi masuknya ahli puncak 9 gerbang ketenangan. Lindong tidak mundur karena Lindong yakin masih memiliki kartu tersembunyi untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Ketegangan pun semakin memuncak ketika Pang Hao juga melepaskan aura tahap kehidupan mendalam sempurna. Pertarungan besar tampak tak terelakkan dan Mu Lingsan sudah bersiap mengayunkan senjatanya kembali. Namun di saat genting itu, Liu Shangxuan melangkah maju dan dengan suara lembut mengingatkan bahwa tujuan mereka datang bukan karena pertempuran, melainkan gua reinkarnasi. Liu Shangxuan menegaskan bahwa mereka membutuhkan 3 kunci menara perak untuk membuka gua, sehingga pertarungan sebelum memasuki gua hanya akan merugikan semua pihak. Pang Hao akhirnya menahan diri lalu menyetujui untuk menghentikan pertarungan sementara. Lindong tidak banyak bicara dan langsung berbalik pergi bersama dengan Mu Lingsan. Sebelum benar-benar meninggalkan kota, Liu Shangxuan memberitahukan bahwa badai petir di atas wilayah Laut Langit akan mereda 3 hari lagi. Saat itulah kesempatan terbaik bagi mereka untuk memasuki gua reinkarnasi benar-benar telah terbuka. Lindong menjawab singkat bahwa Lindong akan bergerak 3 hari kemudian lalu menghilang dari pandangan. Setelah kepergian Lindong, kota kembali tenang, tetapi banyak orang mulai berhitung dalam hati. Sebab perjalanan menuju gua reinkarnasi milik ahli tahap reinkarnasi itu jelas tidak akan sederhana. Masih banyak kekuatan tersembunyi yang pada saat ini tampak belum menunjukkan diri masing-masing. Tanpa disadari Lindong, dari sebuah gunung tidak jauh dari kota, 3 orang memandang punggung Lindong. Pada pakaian mereka tersemat simbol Yin dan Yang berwarna putih keperakan. Simbol itu adalah lambang dari sebuah sekte besar yang bernama Gerbang Yuan. 3 pria itu memandang ke arah sosok Lindong yang perlahan menghilang di kejauhan. Pemimpin mereka berambut panjang dengan 2 helai rambut putih pucat menjuntai di dahi, sementara matanya hitam pekat dan berkilau aneh. Setelah beberapa saat, pria itu menarik pandangannya dan dengan tenang memastikan bahwa sosok yang mereka lihat memang Lindong. Itu adalah murid sekte Dao yang kini namanya mulai mengguncang laut iblis kekacauan. Salah satu pria berambut perak membuka gulungan informasi dari sekte mereka lalu memastikan identitas Lindong tanpa keraguan. Mereka mengakui bahwa meskipun Lindong terusir di wilayah Suan Timur, pemuda itu justru mampu membangun kekuatan baru di Laut Iblis Kekacauan. Bahkan Yuan Chang dan 2 rekannya yang dahulu dianggap jenius justru berakhir di tangan Lindong. Bagi mereka, hal itu bukan semata karena ketiganya lemah, melainkan karena Lindong yang terlalu kuat. Pemimpin itu kemudian tertawa ringan dan mengatakan bahwa mereka bertiga adalah kumpulan sebelumnya dari 3 raja kecil Gerbang Yuan. Gelar itu membawa kehormatan besar sehingga mereka tidak mungkin membiarkan nama Lindong merusaknya. Selain itu, sekte telah mengirim perintah dan kebetulan mereka bertemu dengan Lindong di tempat ini. Karena itu mereka memutuskan untuk menunggu sampai Lindong memasuki gua reinkarnasi. Setelah itu mereka akan bergerak dan merebut kunci menara perak milik Lindong dengan mudah. Bahkan salah satu dari mereka mengusulkan agar setelah membunuh Lindong, jasadnya dibawa kembali ke wilayah Suan Timur dan diserahkan kepada sekte Dao sebagai semacam keadilan yang menyakitkan. Sementara itu, Lindong dan Mu Lingsan meninggalkan kota batu di tengah pulau. Namun di tengah perjalanan, Lindong tiba-tiba berhenti di atas pohon besar karena merasa seolah-olah ada tatapan tersembunyi yang mengawasinya. Perasaan itu seperti sedang diincar ular berbisa dalam kegelapan, membuatnya waspada meskipun tidak menemukan apapun saat menoleh. Lindong pada akhirnya memutuskan untuk lebih berhati-hati karena ia tahu banyak ahli kuat telah berkumpul demi gua reinkarnasi. Lindong lanjut berkata kepada Mu Lingsan bahwa mereka akan menunggu selama 3 hari. Selain itu, mereka tidak memiliki banyak pendukung seperti kekuatan besar lain sehingga hanya bisa mengandalkan diri masing-masing. Mu Lingsan pada saat ini mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lindong. Selama 3 hari itu, jumlah ahli di pulau semakin bertambah dan suasana menjadi semakin kacau. Pertarungan pecah di mana-mana dan banyak orang tewas bahkan sebelum sempat melihat pintu gua reinkarnasi. Di Laut Iblis Kekacauan, tanpa kekuatan yang cukup, seseorang bisa menjadi mangsa kapan saja.
Beberapa orang yang tergoda oleh kunci menara perak milik Lindong juga mencoba menyerang, tetapi semuanya dipukul mundur oleh Mulingsan dengan peti mati miliknya. Dalam waktu singkat, Mulingsan mendapatkan julukan iblis kecil dan bukannya tersinggung, Mulingsan justru semakin bersemangat menghajar siapapun yang berani mengganggu. Akhirnya hari ketiga pun benar-benar tiba. Pulau itu meledak dengan gelombang kekuatan yang mengerikan ketika para ahli berbondong-bondong terbang menuju kedalaman wilayah Laut Guntur Langit. Lindong berdiri di puncak gunung lalu menatap lautan hitam yang dipenuhi dengan awan guntur. Tanpa ragu, Lindong mengajak Mulingsan untuk bergerak. Keduanya berubah menjadi cahaya hijau dan melesat menuju wilayah laut yang gelap. Ketika Lindong memasuki wilayah laut hitam, guntur menggelegar keras di langit hingga membuat hatinya bergetar. Namun bukannya mundur, semangat di mata Lindong justru semakin terang dan di kedalaman wilayah itulah tujuan sejatinya berada. Simbol leluhur petir menantinya dan apapun rintangannya di depan, Lindong telah memutuskan untuk merebutnya.